Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Rahmanda, peserta Latsar Pemerintah Kota Tanjung Pinang tahun 2022, Angkatan 3, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi agenda 3, yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN, kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan selalu tersedia sumber daya aparatus sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri atas PNS dan P3K. PNS, pegawai negeri sipil, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN. Untuk menjalankan kedudukannya, ASN berfungsi sebagai yang pertama pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sebagai pelayan publik, ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selanjutnya yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban PNS. Sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS mempunyai hak seperti gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, dan cuti. Hak P3K yaitu berupa gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan juga cuti. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN yaitu suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Manfaat dari sistem merit ini yang pertama menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kemudian memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Materi selanjutnya yaitu Smart ASN. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan perekrutan SDM, talenta digital literasi. Ruang digital adalah lingkungan yang kaya akan informasi. Keterjangkauan yang dirasakan dari ruang ekspresi ini mendorong produksi berbagi, diskusi, dan evaluasi opini publik melalui cara tekstual. Konsep literasi digital telah lama berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Gilster, literasi digital mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Berdasarkan kerangka kurikulum literasi digital, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK. Yang kedua yaitu digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan.
Yang ketiga yaitu digital ethic, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Yang keempat yaitu digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Sekian pemaparan singkat dari saya tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.